sahabatku, Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, naikkan pujian ini dengan segenap kasih. Ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Kami rindu kepadamu. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi semuanya. Ada sukacita Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang mulia. Kita bersyukur kita bisa datang di tempat ini untuk menaikkan syukur kita, amin. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi untuk jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming dari rumah. Mari siapkan hati kita lebih lagi untuk datang kepada Tuhan, memuji membesarkan namanya. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari yang indah yang Kau berikan buat kami, atas nafas yang baru yang Kau berikan buat kami Tuhan, sehingga kami boleh datang di tempat ini Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Urapi tempat ini Tuhan, urapi hati kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami membawa berkat yang luar biasa dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, haleluya. Haleluya.
kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sekali lagi katakan, saat itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dengan iman kita katakan, dan tengkuk iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Saat itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama. Katakan, oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Haleluya, beri seru. Yes. Sebab Tuhan Maha Besar. Yes. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Berita
persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Haleluya Yesus Tuhan. Milikilah hati untuk rindu kepada Tuhan. Milikilah hati yang lebih haus lagi datang kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang selalu menunggu kita untuk punya waktu yang terbaik, untuk kita punya waktu khusus untuk Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus,
berjalan sendiri tanpa Engkau. Berjalanlah di depan kami Tuhan. Tuntun jalan kami, sehingga kami tetap kuat menghadapi segala badai kehidupan. Jadilah sahabat kami yang terbaik, yang selalu mendengar setiap keluh kesah kami. Mungkin manusia banyak mengecewakan kami Tuhan, tapi kami tahu saat kami dekat dengan Engkau, ada kasih-Mu yang menyentuh hati kami, yang sanggup Tuhan mematahkan setiap tembok Tuhan, permasalahan, tembok kebencian Tuhan, menjadi kasih kepada orang-orang di sekitar kami, terhadap musuh kami, terhadap teman kami, sahabat kami, keluarga kami Tuhan. Ajar kami lebih mengasihi seperti Engkau mengajarkan kami mengasihi-Mu Tuhan. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini dan jadikan sebagai rindu-Mu pada Tuhan Yesus. Ku rindu padamu, Yesus Tuhan.
kami menemukan kasih-Mu. Tidak ada kasih seperti-Mu Bapa. Kasih di dunia ini tidak ada Tuhan Yesus yang sama seperti kasih yang Engkau berikan kepada kami. Engkau yang sudah rela mati di kayu salib hanya untuk kami orang berdosa. Dan iman kami bahwa di dalam hadirat Allah kami mendapatkan sukacita, kebahagiaan. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman. Terangi hati dan pikiran kami. Untuk kami sama-sama mendengarkan sabda-Mu. Tegur kami Tuhan. Perbaiki hidup kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin layak di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap untuk mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah di tempat ini, haleluya. Saya sapa saudara-saudara kita di rumah, shalom, haleluya. Saya percaya saudara yang di rumah pun dalam keadaan sukacita sebagaimana di tempat ini ya. Kalau saudara tidak sempat hadir di tempat ini, saya percaya saudara juga duduk manis mengikuti ibadah di rumah. Amin. Amin saudara di tempat ini. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Ya. Tadi saya sempat berpikir gereja ini kosong ini ya, karena ada acara jemaat ya yang membuat kursi-kursi banyak kosong hari ini. Tetapi tidak mengapa, Tuhan tidak mengecewakan saya dan saudara semuanya. Saudaraku, ternyata Tuhan kirimkan dari Kendari ya, dari mana? Wolasi ya, apa? Oh, Lambu ya. Langgomea ya. Dari Kendari, dari Langgomea. Ibu Gembala, ini Ibu Gembalanya Langgomea ya. Haleluya. Sebenarnya tadi saya suruh maju bersaksi saudara. Ya, karena pertolongan Tuhan yang dahsyat luar biasa dalam hidupnya. Nanti beliau sudah berjanji pulang dari Momere ya, akan singgah dulu di sini membagi berkat. Bagaimana dia diberkati Tuhan supaya berkat itu juga tertransfer buat kita semuanya. Amin saudara. Dia tidak asing saudara. Ibu Yustin ini adalah istri dari Bapak Yesaya ya, yang pernah khotbah waktu kita masih di Citralen ya. Jadi tidak asing, dan bagi jemaat-jemaat yang lama tidak asing siapakah itu Ibu Yustin ya. Ibu Yustin ini salah satu anak rohani saya ya, haleluya. Dulu tinggal di Landak ya, di lorong Landak ya, tinggal sempit-sempit, tetapi puji Tuhan saya bangga ya. Saya berpikir orang tua itu selalu berdoa buat anaknya supaya lebih dari orang tuanya, ya. Dan itu terbukti, doa saya dijawab Tuhan. Dia lebih hebat dari saya, saudara, ya. Nanti saudara akan dengar kesaksiannya yang luar biasa. Dan bersama dengan kedua Bapak Ibu, ya, orang tua dari Ibu Yustin yang akan berangkat ke Momere, ya. Kita akan bantu doa supaya pergi dan pulang dalam lindungan Tuhan. Haleluya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Mari saudara, tidak akan lama-lama saya akan bercerita. Kita akan buka Alkitab kita. Tema pagi hari ini saudara, saya akan beri tema hamba dosa dan hamba kebenaran. Apa saudara? Apa saudara temanya? Iya, jangan tegang ya. Kalau saudara tegang, saya di sini nanti tambah tegang. Ya. Kita santai, serius, semua diberkati Tuhan. Haleluya, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Roma pasal 6. Ya. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 22. Ya, kita akan baca sama-sama. Kalau saudara tidak bisa baca di Alkitab saudara, ada di depan ya. Mulmet kita gercep sekali, cepat sekali ya. 2 macam perhambaan, ayat 15 mulai 2, 3. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa
karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, kita sudah panjang kali lebar ya. Kita sudah baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang membaca ya, Tuhan akan memberkati. Saudara, manusia selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Mau melakukan kejahatan atau melakukan kebenaran. Mau hidup susah atau hidup berkelimpahan. Mau makan enak atau makan sederhana, atau mau tidak makan sekalipun. Nah, itu pilihan kita. Dan lain-lain, itu hanya contoh kecil saja. Tetapi ini dilihat dari segi jasmani. Namun dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Roma pasal 6 tadi, ya, semuanya dilihat dari segi manusia yang tadi, namun pilihan selalu ada di tangan manusia. Kita mau apa seperti yang saya katakan tadi, mau lakukan yang jahat, mau lakukan yang benar, mau makan, mau tidak, mau puasa, ya. Atau mau susah, mau senang, mau hidup susah, mau hidup kelimpahan, itu ada pilihannya, itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Akan tetapi saudara, dari pembacaan kitab tadi, ini di dalam kitab Roma adalah Rasul Paulus yang menuliskan. Namun pilihan Rasul Paulus menegaskan dalam pembacaan tadi, Rasul Paulus menegaskan bahwa manusia itu tidak memiliki pilihan netral. Ya. Pilihan netral, tidak punya, hanya satu pilihan saja, hanya satu, manusia harus memilih satu. Ya. Dan harus dilakukan dengan tekun dan setia. Saudara, tidak ada yang namanya netral. Ya. Kalau kita ingat zamannya pemilihan presiden, ya, tidak memilih si A, si B, akhirnya netral. Akhirnya apa saudara? Golput. Nah, orang netral itu seperti itu. Golput. Tidak punya pendirian. Tidak punya punya prinsip. Orangnya netral. Ya, ada di gereja sini lagi rame-rame, lagi banyak jemaat, lagi banyak tamu gitu misalnya. Ikut deh ke rame-rame di sini. Ya. Nanti lagi sunyi-sunyi di sana, di sini, di sana ada dengar, oh di gereja si A panggil artis yang terkenal bersaksi, rame-rame ke sana. Ya.
Akhirnya saudaraku dari gereja satu ke gereja lain, ya mungkin tidak ke gereja, ikut live streaming saja, netralnya, saudaraku. Tidak punya pilihan, tidak punya ketetapan, tidak punya gerlok yang pasti, saudara. Padahal saudara, kita ada di muka bumi ini harus ada di bawah naungan organisasi. Ya. Kalau kita di organisasi gereja, ya kita ada di gereja penyebaran Injil Solution Ministry di sini, atau gereja yang lain, ya saudaraku. Tetapi bisa kita beribadah, tetapi kita punya kita punya pendirian kita. Ada, oh saya harus ada di gereja si A. Ya. Bukan hanya sekedar nanti kalau ada apa-apa saja gereja yang tangan, tidak seperti itu saudara. Seperti di Bali saya dengar gereja itu, orang gereja itu harus tertanam, memang harus ada terdaftar di gereja. Kalau tidak, ketika dia mati akan bingung mau dikubur di mana. Ya. Itu kok di Bali, kepercayaan di Bali begitu. Jadi kalau di Bali itu gereja situ jemaatnya yang ibadat sudah pasti, oh ini jemaat gereja A, ini jemaat gereja B, sudah tahu saudara. Karena dia tidak berani kemana-mana, karena itu syaratnya. Kalau sampai lepas, ya nanti dia bingung sendiri. Ya, ketika ada apa-apa, saudara, dia akan mau kemana. Nah, kekasih dalam Tuhan, ini orang netral. Nah, Tuhan tidak inginkan kita netral. Kalau kita membaca di dalam kitab Roma ini, Rasul Paulus ingin supaya kita punya ketetapan hati, supaya kita punya pendirian, supaya kita punya pilihan yang pasti. Dan pilihan itu pastinya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ayat 15, saudaraku, di situ dikatakan, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat? Ya. Rasul Paulus bilang, oh sekali-sekali tidak. Ya. Mentang-mentang kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita tidak di bawah hukum Taurat, artinya kita ada di bawah hukum, apa saudara? Kasih. Nah, oh ya, Tuhan itu kasih. Tuhan mengasihi saya kok. Apapun yang saya lakukan, apapun keberadaan saya, Tuhan mengasihi saya kok. Nah, akhirnya seenaknya saja saudaraku melakukan dosa. Seenaknya saja saudaraku berbuat ini dan itu yang di luar firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tegaskan, tidak bisa seperti itu. Di dalam ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Ya. Sebagai hamba, kita harus mentaati tuannya. Kita pilih tuan yang mana? Ada tuan yang membawa kita kepada kecemaran, ada tuan yang membawa kita kepada kebenaran. Itu sekali lagi saya katakan pilihan ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Karena manusia hanya punya dua pilihan, yaitu menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran. Dan saya percaya semua kita di tempat ini, yang ada di rumah, yang mendengarkan live streaming di mana saja, haleluya. Haleluya, hari ini kita mau rame-rame mau ikrarkan bahwa saya hamba kebenaran. Amin. Coba saudaraku katakan sama-sama sama saya. Saya adalah hamba kebenaran. Ya, 2, 3. Saya adalah hamba kebenaran. Amin. Saudara, malaikat dengar. Tuhan dengar. Kalau kita katakan itu kepada Tuhan, Tuhan ini saya loh Tuhan. Ini saya. Ini saya. Tuhan, ini saya, nama saya Endah. Saya ini adalah hambamu Tuhan. Kalau saudara katakan seperti itu dengan segala ketulusan hati saudara, Tuhan dengar. Dan Tuhan selalu perhatikan miliknya, umatnya, dan hambanya. Haleluya. Saudara, kalau ada dua pilihan, kita mau jadi hamba dosa atau hamba kebenaran, sekarang kita mau lihat. Apa sih itu hamba dosa?
Hamba dosa adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Saudaraku, saudara pasti tahu kan apa itu perbuatan dosa. Ya, tidak usah saya terangkan satu persatu. Anak kecil pun tahu ya apa itu dosa. Ya. Kata Yesus kepada mereka di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 34. Ya. Oke, lihat semua di sini ya. Kita baca semua sama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Firman Tuhan jelas katakan, setiap orang yang melakukan dosa itu adalah hambanya siapa? Hambanya dosa. Hamba dosa itu siapa? Orang yang melakukan dosa. Ya. Dan siapa yang memimpin? Si iblis lah yang memimpin. Ya. Tetapi saudaraku, pada hari ini, pada pagi hari ini, saudaraku, mari kita ambil keputusan bahwa kita akan menjauhi yang namanya hamba dosa. Dan kita beralih kepada hamba kebenaran. Di dalam Roma pasal 6 ayat 16. Kita baca lagi sama-sama, 2, 3. Apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba, kamu harus mentaatinya. Nah, saudaraku, kalau kita menjadi hamba dosa, ya, orang yang menyerahkan dirinya kepada dosa, memperhambakan dirinya kepada dosa harus mentaatinya. Mau tidak mau harus mentaati itu dosa. Ya. Kemudian di dalam ayat 19 dari pembacaan kita tadi, menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Ini sifat dari hamba dosa. Ya. Saya belum berbicara tentang hamba kebenaran ya. Ini masih poin satunya masih hamba dosa. Hamba dosa tadi kalau sudah menyerahkan kepada seseorang harus mentaatinya. Artinya kalau kita menyerahkan kepada dosa itu akan menindis kita. Mau tidak mau kita harus mentaatinya. Ya. Dan di dalam ayat 19 tadi, menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Kemudian di dalam ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nah, kalau kita menjadi hamba dosa, kita terbebas dari kebenaran. Kalau kita tidak melakukan kebenaran, ya no problem, memang kita hamba dosa. Ya, tapi ada efeknya ya, saudara dengar terus. Ayat 21, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, itu dari hamba dosa tadi, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahannya semuanya itu ialah apa? Kematian. Jadi saudara, kalau kita menjadi hamba dosa, saudara dengar, ini efeknya. Ya, ini akibatnya. Buah dari hamba dosa adalah merasa malu dan kematian. Ya. Kerohanian kita, mungkin kita hidup. Ya, mungkin kita masih ada di dunia ini. Mungkin kita masih bisa bernafas, tapi saudaraku, kerohanian kita ini mati, gersang, tidak ada kehidupan, ya. Hidup yang ngaco balau, hidup jauh daripada Tuhan. Ini akibat orang yang menghambakan dirinya kepada hamba dosa. Oke, kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu hamba kebenaran. Ya, jadi sudah tahu ya, hamba dosa itu suka melakukan tadi yang saya sudah terangkan, dan akibatnya apa? Akibatnya adalah malu dan kematian. Oke, kita beranjak ke hamba kebenaran. Hamba kebenaran adalah orang yang melakukan kebenaran dalam hidupnya setiap hari. Artinya, orang yang selalu mengaplikasikan hidupnya, mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Firman Tuhan itu terus melengket ya. Orang bilang melengket kayak perangko itu, saudara. Firman Tuhan itu harus melengket dalam kehidupan kita.
Firman Tuhan itu harus menjadi gaya hidup kita. Katakan amin. Ketika kita dominan di dalam Tuhan dan firman Tuhan itu tetap melengket dalam hidup kita. Kita terus melakukan firman, kita terus melakukan kebenaran. Saudaraku, itulah yang dinamakan hamba kebenaran. Di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Sudah ada di situ, kita lagi baca sama-sama. Oke, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, saudaraku, ini tugas hamba kebenaran. Ya. Kalau hamba dosa tadi seenaknya melakukan apa saja, menyerahkan dirinya kepada kecemaran, kedurhakaan. Tetapi tidak seperti itu hamba kebenaran. Ya, hamba kebenaran, ya, dia harus dikatakan yang pertama menyangkal diri. Ya, saudara tahu menyangkal diri ya? Menyangkal diri itu bukan cuma puasa doang. Kita harus tahan emosi dan kemarahan kita. Bukan artinya kita tidak boleh marah ya. Anak salah kita marahi. Tapi kita tidak boleh marah-marah terus. Enggak ada hujan, enggak ada angin, marah. Nah, itu sudah menjurus kepada dosa. Marah yang wajar itu tidak apa-apa ya. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan saja bilang anak yang nakal, anak yang jauh dari Tuhan itu Tuhan akan hajar. Ya, kita punya anak-anak kalau main lagi di jalan, main yang tidak benar, pasti kita sebagai orang tua itu akan menegur ya, menyangkal diri. Yang pertama kita harus menyangkal diri. Yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib itu apa? Ini berbicara tentang penderitaan. Kita harus berani menderita karena Kristus. Jangan sampai ada penderitaan sedikit kita sudah malas masuk gereja. Jangan sampai ketersinggungan sedikit dengan teman kita, kita sudah tidak mau melayani. Itu namanya saudaraku bukan hamba kebenaran. Tetapi saudaraku, hamba kebenaran itu harus tangguh, kuat. Ya, seperti prajurit. Ya. Seorang prajurit saudaraku, kalau ketika dia lari, ketika dia ada tantangan, ada rintangan yang namanya lari, harus lari terus. Apapun halangan di depannya harus lari terus. Dan seorang prajurit itu berani mati. Berani menyerahkan nyawanya. Kenapa saya bisa tahu begitu, saudaraku? Ya, kebetulan ada 2 prajurit di keluarga saya ya. Jadi saya tahu kalau mereka cerita setiap hari Minggu kita ada live streaming, ada ibadah online ya, keluarga suka cerita. Ya, saya suka cerita sama istrinya kalau dia pergi tugas, dia bilang sama istrinya siap-siap mau jadi janda katanya. Haleluya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu lindungi sampai sekarang adik saya masih dinas. Haleluya. Sudah kasih Tuhan dan harus berani memikul salib. Penderitaan harus. Ya. Saudara, dan kenapa saya berani mengatakan hal itu dan itu karena memang saya sudah alami. Betapa banyak penderitaan dalam pelayanan. Ya. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini sekarang, itu karena saya mau menuruti apa kata firman Tuhan bahwa saya adalah hamba kebenaran. Saudaraku, dari sekian tahun ya, Ibu Yustin tahu bagaimana dulu waktu saya masih tinggal di Landak, ya, bagaimana saya punya penderitaan. Nah, banyak orang yang di rumah saya harus menghidupi mereka. Nah, tetapi saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membuat kami itu kelaparan. Buktinya Ibu Yus juga sampai sekarang masih ada, bahkan diberkati Tuhan badannya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu semuanya apa? Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara tahu bagaimana liku-liku dari gereja kita di sini banyak halangan rintangan. Tetapi puji Tuhan masih berdiri kokoh saat ini. Ya, itu semuanya karena kasih Tuhan. Karena apa? Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kemudian setelah kita mau menyangkal diri, mau menderita, firman Tuhan bilang, layaklah engkau menjadi muridku. Haleluya. Makanya saudaraku, saudara yang sudah lulus dari BDK, itu saudara bersyukur. Saudara sudah menjadi murid Kristus. Jangan sampai saudaraku sertifikat yang saudara
pegang sebagai tanda bukti bahwa sudah lulus dari BDK. BDK itu apa? Bertumbuh dalam Kristus. Ya. Kalau saudara sudah selesai dapat sertifikat, bangga nih saya sudah dapat nih sertifikat, saya sudah lulus nih, saya sudah murid Kristus nih. Tapi saudaraku, murid Kristus bukan cuma di mulut, amin. Tapi murid Kristus itu adalah gaya hidup kita. Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan yang kita baca setiap hari dalam hidup kita. Apa yang kita katakan, apa yang keluar dari mulut kita sesuai dengan perbuatan kita. Saudaraku, firman Tuhan mengajari kita pada pagi hari supaya kita benar-benar memfokuskan diri kita untuk menjadi hamba kebenaran. Oke, lanjut di dalam ayat 17, di dalam ayat pembacaan tadi. Syukur kepada Allah karena dengan segenap hati kamu telah mentaati pengajaran Kristus. Sebagai hamba kebenaran itu harus mentaati pengajaran Kristus. Pengajaran Kristus itu apa? Yaitu firman Tuhan yang setiap hari kita baca. Saya percaya jemaat Tuhan pasti baca firman Tuhan setiap hari. Karena gereja sudah menyediakan warta, setiap hari ada saat teduhnya dan tidak ada alasan lagi untuk saudara tidak bisa membaca Alkitab. Saya tidak tahu membaca di mana, Bu Pendeta, ya. Karena saya bingung. Firman Tuhan itu kan banyak dari Kejadian sampai Wahyu. Bingung Kak, mana Kak yang saya mau pilih? Ya. Tapi saudara di sekretariat gereja sudah sediakan warta gereja. Untuk apa? Mempermudah kita semuanya. Dan setelah baca, sudah kita bagi. Sharing di grup-grup. Saya bersyukur sama Ibu Ellen, saudaraku yang ada di Ambon, walaupun dia di sana eksis sekali setiap hari ya. Setiap hari kirim firman Tuhan. Saya baca dahsyat. Ya. Kadang-kadang saya terinspirasi juga dengan kata-kata firman Tuhan yang dia bagikan di sharing setiap pagi. Ya. Saudaraku, Ibu Ellen sudah umur, saudaraku. Bagaimana kita yang masih muda-muda? Ya. Kita harus, saudaraku, kita lakukan. Jangan cuma sekedar sudah dengar, amin, yes, amin, yes ya. Apa komennya saudara? Bagikan kepada yang lain. Amin saudara. Oke, di dalam ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa sekarang menjadi kebenaran. Hamba kebenaran. Ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau tadi saudaraku di hamba dosa, orang yang melakukan dosa itu terbebas dari apa? Kebenaran. Ya. Sekarang kebalikannya, kalau kita menjadi hamba kebenaran, kita akan terbebas dari dosa. Nah, sekarang pilihan ada di kita. Kalau kita melakukan dosa, akibatnya maut, kematian akan melanda kita. Kalau kita menjadi hamba kebenaran, saudaraku, kita harus terlepas dari dosa. Ya. Hidup kita harus hidup di dalam Tuhan, ya bukan artinya saudaraku kita sudah tidak bisa melakukan dosa. Namanya kita juga manusia, ya. Sesuci apapun itu pendeta tetap namanya manusia, ya. Gampang sekali jatuh ke dalam dosa, tetapi saudaraku, ketika kita sudah mengaku diri kita hamba kebenaran, ketika kita sadar bahwa oh ya saya lagi dalam posisi dosa ini, langsung kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya lagi berdosa, saya melakukan ini Tuhan. Ampuni saya, sucikan saya, kuduskan saya. Saudaraku, firman Tuhan bilang, ketika kamu mengakui dosamu, saat itu juga Tuhan ampuni. Amin saudara. Itu saudaraku yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan setiap hari, Tuhan tetap ada mengampuni hidup kita. Haleluya. Kamu harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Itu ayatnya di dalam ayat 19b, karena tadi kita sudah baca di dalam hamba dosa, itu di dalam ayat 19 bagian A. Sekarang yang di bagian B itu adalah tentang hamba kebenaran. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu. Ini kita sudah menjadi hamba kebenaran ya. Anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya. Ternyata ketika kita ada di dalam kebenaran, hidup kita itu dikuduskan oleh Tuhan. Amin saudara. Hidup kita dikuduskan oleh Tuhan dan hidup kita diperkenan oleh Tuhan.
Dengan mudahnya saudaraku berkat Tuhan itu akan mengalir apabila kita tinggal dalam kekudusan. Di dalam Roma 12 ayat 2, udah ya, itu bagian A saja. Oke, Roma pasal 12 ayat 2a, A-nya lupa ditulis. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita menjadi hamba kebenaran. Oke. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 18, saya cepat saja. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Dan ayat 20-nya dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, oke, yang pertama tadi. Jangan kamu serupa dengan dunia. Ini tugas sebagai hamba kebenaran. Kita tidak serupa dengan dunia. Memang kita masih ada di dunia. Memang kita hidup di kalangan dengan teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita tidak seiman. Tetapi kita bisa membawa diri kita. Ya. Kemudian menjauhkan diri dari percabulan. Yang berikut, kenapa kita harus tidak serupa dengan dunia, menjauhkan diri dari percabulan, melakukan kebenaran. Karena di dalam ayat 20-nya dalam 1 Korintus tadi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu firman Tuhan, saudara. Ya. Kita sudah dibeli oleh Yesus sendiri. Beli dengan apa? Uang miliaran? Enggak. Dengan emas, dengan perak, tidak. Kita dibeli tidak dengan harta yang fana. Tetapi saudaraku, kita dibeli dengan darah Yesus sendiri. Darah Yesus bukan cuma sekedar mengalir di Kalvari atau di kayu salib saja. Tiba-tiba Yesus disalib lalu keluar bercucuran darahnya. Bukan seperti itu saja. Tetapi prosesnya begitu panjang dan begitu sadis, saudara. Yesus dianiaya, Yesus dihujat, dimaki, dicambuk, dikasih mahkota duri, ditusuk, saudaraku. Bahkan dikasih minum, bukan minum air putih yang segar atau teh manis mungkin, tetapi dikasih anggur asam. Saudaraku, betapa menderitanya dan siksanya Yesus waktu itu. Dia lakukan untuk apa? Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Jadi darah Yesus yang sudah menetes dari salib, bahkan kematiannya di kayu salib itu saudaraku sudah membeli kita. Sudah membeli saya dari dosa. Sudah membeli saudara semua dari dosa. Nah, kita harus sadar seperti itu. Kalau kita mau melakukan hal yang jahat. Kalau kita tidak mau menuruti kebenaran firman Tuhan. Ya, orang dunia saja katakan kebangetan. Kok tega amat sih? Ya. Orang sudah melakukan kebaikan. Kok kita mengkhianati? Ya. Kok kita bisa menyalibkan Yesus yang kedua kalinya? Kalau kita sadar akan hal ini, saudaraku, kita seharusnya tidak melakukan seperti itu. Seharusnya kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kita bisa memuridkan orang lain. Kita bisa mengajak keluarga saudara kita untuk kenal Tuhan Yesus. Saudara, bagi keluarga saudara, keluarga kita yang masih di luar sana, mungkin yang belum kenal Tuhan, atau mungkin sudah jauh dari Tuhan, tidak pernah lagi injak gereja, ya, tidak pernah lagi masuk ibadah, mari saudaraku. Tugas siapa? Bukan cuma tugas pendeta tok, bukan. Tetapi tugas kita semuanya, kita doakan mereka, kita beri support mereka supaya dia bisa kembali. Ada beberapa orang yang sering sharing dengan saya karena keluarganya yang sudah jauh dari Tuhan. Ya, itu Tuhan luaskan, kamu lihat Tuhan luaskan supaya apa? Jadi tugas dan tanggung jawab kamu supaya kamu banyak berdoa. Ya, bukan bertobat untuk diri sendiri, tetapi kita bertobat untuk orang lain juga.
Ya, kita berdoa untuk orang lain. Oke. Jadi saudaraku, di dalam kita melakukan hamba kebenaran, ya, menjadi hamba kebenaran juga ada buahnya, juga ada upahnya. Jadi upahnya apa? Pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, beda jauh ya antara langit dan bumi. Kalau kita mengerjakan hamba dosa itu akan dipermalukan dan akhirnya akan mati, ya, mati rohani, ataupun ketika dia masa akhir hidupnya tetap tinggal dalam dosa, ya pasti dia tidak masuk surga. Ya. Dan saudara, ketika kita melakukan kebenaran, kita menjadi hamba kebenaran, ada upahnya, yaitu kita sendiri jadi kudus, hidup kita jadi suci, hidup kita disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, pengampunan terus mengalir dalam hidup kita, dan terlebih kita menerima hidup kekal. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Haleluya. Dan saudara, kita akan melihat setelah kita menjadi hamba kebenaran, ada saudaraku tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ya. Sebagai hamba kebenaran kita harus wajib Filipi 2 ayat 12a. Ya. Oke, kita baca ya supaya jangan ngantuk. Filipi 2 ayat 12a. 2-3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu saudaraku. Kita wajib mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya saudaraku, dalam hidup kita harus tetap berjaga-jaga dan berwaspada. Di dunia sana atau di luar sana saudaraku, banyak halangan, banyak rintangan, banyak bujukan. Saudaraku, banyak rayuan supaya kita itu masuk dalam dosa, jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita pegang firman Allah, ketika kita pegang teguh firman Allah, saudaraku, maka kita tidak akan terkalahkan. Oke, saudaraku, ayat yang terakhir di dalam ayat ke-23. Ayat 23 dari Roma pasal 6, kita akan baca sama-sama, ya, 2-3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, tentunya kalau saya tanya, apakah saudara mau masuk surga? Semua pasti angkat tangan. Ya. Tetapi saudaraku, untuk kita menuju ke surga, harus ada proses yang harus kita kerjakan. Yaitu kita harus mengerjakan kebenaran. Kita harus tinggal di dalam kebenaran. Ya. Kita harus melakukan kebenaran. Ya. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu firman Allah. Kebenaran itu bukan datangnya dari diri kita sendiri. Tetapi kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ya. Semua harus dilandasi dengan firman Tuhan. Ya. Semua harus dilandasi dengan firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan juga katakan begini, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dalam nama Yesus. Artinya apa? Firman Tuhan itu harus terus mengalir terus dalam kehidupan kita. Di nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak setiap kita. Kita sudah bisa belajar bagaimana seorang hamba dosa dan bagaimana seorang hamba Allah, hamba kebenaran. Nah, saya percaya kalau kita sudah ambil keputusan hari ini untuk datang ibadah, atau hari ini untuk duduk mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah live streaming, saudara, saya tahu saudara sudah ambil keputusan bahwa saudara adalah hamba kebenaran. Dan saudara akan lakukan kebenaran dalam hidup saudara setiap saat. Haleluya. Baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, mari kita sama-sama bergandengan tangan, sama-sama saling menasihati, saling menopang, supaya kita tetap menjadi hamba kebenaran. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Ya, kita akan berdoa kepada Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Karena ketika kita tidak minta kekuatan daripada Tuhan, saudaraku, maka semuanya itu kita tidak bisa lakukan. Kita tidak akan mampu berjalan sendiri. Haleluya. Kita akan menyembah Dia sebelum kita berdoa.
dan kasih Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Kita akan persiapkan diri kita untuk menyembah Dia. Kita persiapkan diri kita untuk menyenangkan hati Dia. Karena ketika kita menyenangkan hatinya, saudara, maka kekuatan itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Dan kita akan semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan lebih dahsyat lagi melakukan kebenaran di dalam hidup. Puji Tuhan, saudaraku, saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan persiapkan menyembah Dia di dalam hidup. Untuk memuji Dia, kudus kuduslah, Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menyanyikan lagu ini. Kita akan renungkan bahwa di dalam hadirat-Nya, di dalam kita melakukan kebenaran, kita temukan yang namanya kebahagiaan. Kita temukan yang namanya kasih. Kasih yang dunia ini tidak berikan, tetapi kasih Bapa, kasih Yesus yang selalu Dia berikan setiap saat. Tidak akan ada habisnya kasih Bapa dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah berhenti Dia memberikan kasih-Nya itu dalam hidup kita. Untuk itu, saudaraku, saya undang kita semuanya untuk kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menghampiri Dia, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Rasakan hadirat Allah, rasakan campur tangan Allah, maka Allah akan memberkati. Haleluya, kita akan lakukan. Ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat campur tangan-Mu dalam hidup kami dari hari ke hari. Kalau saat ini kami masih ada di tempat ini, semuanya karena kasih Allah. Semua karena anugerah. Kalau Engkau pertemukan kami di tempat ini satu dengan yang lain, itu semuanya Tuhan, karena anugerah, kasih, dan karunia-Mu yang nyata dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi seorang hamba kebenaran. Mampukan kami Bapa untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Karena kami sadar, kami manusia yang seringkali lemah. Kami manusia yang gampang jatuh ke dalam dosa. Kami manusia yang gampang terpengaruh dunia luar Tuhan. Tetapi dengan firman Allah yang kami dengar saat ini, Engkau mampukan kami Yesus, untuk kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, untuk kami tetap tinggal di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami Bapa, layakkan kami terus ada di dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya ketika kami terus melakukan kebenaran firman-Mu, maka Tuhan, Engkau juga akan tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan merasakan sakit badannya. Mereka yang tidak enak badan, mereka yang mengalami sakit penyakit. Saat ini juga kami berdoa, segala penyakit apapun yang ada di tengah jemaat Tuhan, kami usir semua penyakit di dalam nama Yesus. Amen. Dan kami percaya kesembuhan mengalir, terus mengalir dalam nama Yesus. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak ada di tempat saat ini, baik mereka yang ada di Toraja. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu Tami, Engkau memberkati Tuhan anak-Mu Henry, Engkau memberkati Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang lain Tuhan, yang ada di rumah, yang mengalami Tuhan masalah dalam keluarga, dalam bisnis, dalam perkuliahan, dalam pendidikan. Tuhan, kami tahu Engkau akan selesaikan semuanya di dalam nama Yesus. Suatu ketika kami akan bertemu di tempat ini. Kami akan bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Hotel Tree yang kami sudah pakai setiap hari Minggu. Tuhan Yesus tolong dan campur tangan. Tuhan Yesus, kami percaya biarlah lewat hotel ini nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa yang akan memenuhi tempat-tempat ibadah di mana kami beribadah di tempat ini. Bahkan gereja lain Tuhan yang memakai hotel ini, Tuhan Yesus, mereka juga Tuhan, Engkau memberikan kemampuan, kekuatan, jiwa-jiwa juga melimpah di sana. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat untuk hotel ini. Jadikan kami berkat untuk rumah tangga kami, untuk lingkungan kami, untuk lingkungan kerja kami. Dimanapun kami berada, jadikan kami berkat. Biarlah hidup kami berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian dan saya serahkan waktu selanjutnya. Hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya, dalam hadiratnya
kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang para yang melayani untuk boleh ke depan. Dan saya akan menyampaikan sedikit kembali bahwa kita ada 2 amplop dan 2 persembahan. Untuk yang amplop panjang itu di kantong merah, itu untuk perpuluhan dan persembahan. Dan kantong yang kecil, yang hitam itu untuk amplop yang kecil. Dan untuk minggu ini kita menjalankan untuk persembahan untuk panitia pembangunan. Ya, semuanya untuk nama Tuhan dimuliakan. Amin. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa dan saya minta Ibu Teti bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini Bapa, tentang kami mau menjadi hamba benar, hamba yang taat dan setia kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau memberi, berkati setiap pemberian kami. Biar pemberian kami ini berguna buat pelayanan-Mu di tempat ini dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita akan sambil mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya. Dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Komsel Youth di hari Kamis tanggal 16 Juni jam 7 malam. Untuk tempat akan diinformasikan lewat grup WA. Doa puasa di hari Sabtu tanggal 18 Juni jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa puasa ini. Ibadah Raya di hari Minggu tanggal 19 Juni jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Ibadah Raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan YouTube. Berikut infokas pengadaan gedung gereja GP Solution Ministries. Bagi yang terbeban dalam hal ini, dapat menghubungi ketua panitia atau dapat langsung ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Sekian informasi hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, itulah pengumuman untuk sepekan. Biarlah setiap kegiatan gereja kita boleh datang semua, amin. Dan kita akan kembali lagi di minggu depan di jam yang sama di tempat ini. Oke, kita antusias untuk terus menyembah Tuhan, amin. Karena kita adalah hamba-hamba kebenaran, amin. Haleluya, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
kami menyala melayani Tuhan. Roh kami Tuhan bersama-sama dengan Allah melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami tetap setia menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kekasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat kedua belah tangan kita. Saudara yang ada di rumah, angkat kedua belah tangan kita. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Kuramanatakan alam-alam-alam-alam-alam-manatakan alam-alam-alam-alam-alam ya siki alam-alam-manatakan ya sangkan alam-alam. Jemaat Tuhan, pulanglah membawa damai sukacita daripada Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah keluar dan masukmu. Kasih Allah, persekutuan Allah di dalam Roh Kudus menyertai, memberkati engkau dari tempat ini, dari sekarang ini, kekal selama-lamanya sampai Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri jam ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.